Halo semuanya, saya Sarah Widya dari Prodi Ekonomi Uniksa. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara kita mengatur keuangan yang baik dan bagaimana cara kita sebagai kaum milenial untuk mencapai yang namanya kebebasan finansial atau financial freedom di masa depan. Yuk simak videonya. Nah, apa sih itu financial freedom? Nah, financial freedom itu artinya kita memiliki kendali atas uang yang kita miliki dan tidak membiarkan uang menghalangi keputusan kita. Atau kita sering dengar dengan istilah make your money work for you. Nah, jadi di sini financial freedom itu berarti kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhan dan keinginan kita dan tentunya harus sesuai dengan goals kita sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita kaum milenial agar mencapai hal tersebut? Tentu kita mulai dari hal kecil dulu. Bagi kalian yang memiliki sifat boros atau suka menghabiskan uang, mulailah untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Gunakanlah uang kalian dengan bijak dan hiduplah dengan apa yang kita butuhkan. Lalu, bagaimana dan apa saja tips untuk berhenti boros? Nah, hidup boros tentu sangat merugikan diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Apakah kalian pernah merasakan ingin membeli sesuatu tetapi tidak memiliki uang sama sekali? Tentu saja kalian tidak ingin merasakan hal seperti itu, bukan? Jadi, mulailah untuk mengubah kebiasaan boros dan aturlah keuangan dengan baik. Berikut beberapa tips untuk berhenti boros. Yang pertama itu yaitu membuat daftar belanja. Nah, membuat daftar belanja tentu sangat penting. Hal ini untuk meminimalisir pengeluaran kita. Dengan membuat daftar belanja, kita bisa disiplin menggunakan uang kita. Yang kedua itu mampu membedakan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, di sini mulailah belajar untuk tidak menjadikan keinginan sebagai suatu prioritas. Kita harus mendahulukan kebutuhan kita dan hiduplah dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian, tips yang ketiga, tegaslah pada diri sendiri. Nah, tegas pada diri sendiri di sini artinya kita harus membuat anggaran belanja yang kita butuhkan dalam jangka waktu sebulan. Kemudian, kita putuskan seberapa banyak uang yang akan kita alokasikan setiap minggunya. Kemudian, tips keempat itu berbelanja dengan uang tunai. Nah, jika kita ingin membeli sesuatu, usahakan untuk memakai uang tunai. Nah, dengan demikian kita akan berpikir dua kali untuk berbelanja barang yang tidak diperlukan jika uang tunai sudah habis kita gunakan. Tips yang kelima, menghitung pengeluaran. Nah, tentu hal ini juga sangat penting, di mana mengontrol pengeluaran merupakan hal yang penting. Jadi, dengan meluangkan waktu untuk menghitung pengeluaran, hal ini akan membantu kita untuk mengelola keuangan kita dengan bijak. Nah, setelah kita mampu untuk berhenti dari kebiasaan hidup boros dan mampu menerapkan beberapa tips tersebut, lalu mulailah untuk memikirkan cara yang tepat agar kita benar-benar bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentu
itu investasi merupakan langkah yang tepat bagi kaum milenial untuk bisa mengatur keuangan dengan baik. Mulailah belajar untuk berinvestasi sejak usia muda. Nah, apa sih itu investasi? Dan apakah itu menabung? Investasi dan menabung itu merupakan dua hal yang berbeda. Investasi di sini merupakan proses mengembangkan uang kita yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan lebih di masa depan. Sedangkan menabung itu yaitu proses menyimpan uang untuk kebutuhan atau jangka waktu yang sangat pendek dan tentu bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, apa saja sih perbedaan investasi dan menabung? Nah, di sini menabung itu menyimpan uang untuk kebutuhan atau tujuan jangka pendek maupun darurat. Sedangkan investasi itu mengembangkan uang dengan yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan lebih di masa depan. Dan jangka waktu mencarikan dananya itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian kalau menabung, keuntungannya yang didapat itu sangat rendah, sedangkan investasi keuntungan yang didapatkan itu lebih tinggi. Kemudian kalau menabung risiko kerugiannya rendah dan investasi itu risiko kerugiannya sangat tinggi. Selain itu, investasi juga memiliki beberapa manfaat untuk anak muda. Di antaranya, pertama, menciptakan sumber keuangan baru. Nah, dengan berinvestasi, maka nilai uang kita akan bertambah. Yang kedua, mewujudkan tujuan keuangan. Misalnya, kita memiliki keinginan untuk memulai usaha bisnis, maka investasi bisa membantu kita untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga, make your money work for you, atau biarkan uang bekerja untuk Anda. Nah, kita di sini bisa mendanai diri kita sendiri seperti ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan uang tambahan dari bunga hasil investasi yang kita lakukan. Yang terakhir itu mempersiapkan hari tua. Nah, tentu investasi juga dilakukan untuk mempersiapkan kita di hari tua nanti. Kita bisa menggunakan uang hasil investasi dan keuntungannya sebagai sumber pendapatan jika kita sudah tidak produktif atau sudah tidak bekerja lagi. Nah, jenis investasi yang cocok untuk generasi milenial yang masih berstatus mahasiswa seperti aku atau yang sudah berpenghasilan yaitu di bawah atau di atas upah minimum regional, yaitu bisa melakukan jenis investasi reksadana dan saham. Kenapa? Karena kedua jenis investasi ini tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Jadi dengan bermodalkan 100.000 saja kita sudah bisa menjadi seorang investor. Jadi dengan demikian, jadilah kaum milenial yang cerdas dan dengan memanfaatkan industri kreatif berbasis teknologi. Jadi sekian yang dapat aku sharing informasinya mengenai bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan baik sebagai kaum milenial. Semoga informasi yang aku sharing tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.